sejahtera bagi kita semua. Shalom, wabarakatuh, nama budaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Maktiar selaku dosen pengampun mata kuliah Pancasila serta teman-teman perjuangan yang senantiasa saya banggakan. Perkenalkan, saya Grega Nasir selaku moderator yang akan memimpin berlangsungnya sesi presentasi pada pagi hari ini agar dapat berlangsung dengan baik. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Andi Hestika, Tri Ulfayana, Akmal Faisal, Mula, Nurfadillah, Fitra Adelia, Brasela Rohati Waicam, Fitria Firdaus, Ridwan Saida, dan Randy Hamitra. Baiklah, kita langsung mulai saja presentasi tentang Pancasila sebagai etika kepada pembaca materi yang pertama, yaitu Andi Hestika. Saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, dan kebiasaan. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri sendiri maupun masyarakat. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih penjelasan pengertian etikanya. Pembaca materi selanjutnya yaitu Ahmad Faisal. Kepada Ahmad Faisal saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, yaitu 1. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik dan buruk. Yang kedua adalah etika teologis, adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan yang dilawankan dengan kewajiban. Yang terakhir atau yang ketiga adalah etika deontologis, adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Itu tadi penjelasan aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat. Pembaca materi yang selanjutnya yaitu Mula saya persilakan. Baik, terima kasih. Dan langsung saja, etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika, keutamaan atau estetika kebajikan. Meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis dan teleologis termuat pula di dalamnya. Namun, etika keutamaan lebih dominan kepada etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebajikan, kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih penjelasannya tentang etika Pancasila. Pembaca materi selanjutnya yaitu Nurfadillah. Kepada Nurfadillah saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja problem yang dihadapi bangsa Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. 1. Banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama. 3. Masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. 4. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab berisikan tuntutan nilai-nilai moral yang hidup,
Namun diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pembaca materi selanjutnya, yaitu Brasela Rokatuaicang. Kepada Brasela, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Anda dapat bayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi guidance atau tuntunan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara akan hancur. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, meliputi hal-hal sebagai berikut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Yang selanjutnya, pembaca materi selanjutnya, yaitu Citra Adelia. Kepada Citra Adelia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Citra Adelia. Kepada Citra Adelia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja. Kedua, korupsi akan bersih maharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak pantas dan tidak baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. Terima kasih. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, pembaca materi selanjutnya yaitu Ridwan Saida. Kepada Ridwan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja, yang ketiga, kurangnya rasa perlu kontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Padahal, perang pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Saya kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya Rindy Hamidra. Kepada Rindy Hamidra, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, pelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan di dalam rumah tangga, dan lain-lain. Semuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan secara maksimal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Dan pembaca materi yang terakhir yaitu Tri Ulfayana. Kepada Tri Ulfayana, saya persilahkan. Baik, langsung saja. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan,
baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikian tadi presentasi kelompok 3. Saya akan bacakan kesimpulan dan presentasi kelompok 3 pada pagi hari ini, yaitu Pancasila sebagai etika adalah Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Di setiap sistem etika yang baik, di setiap saat dan di mana saja kita berada, kita diwajibkan untuk beretika dan di setiap tingkah laku kita, seperti yang tercantum di sila kedua pada Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat beradil besar. Dengan menjiwai betul-betul Pancasila, masyarakat dapat bersikap sesuai etika baik yang berlaku dalam masyarakat maupun bangsa dan negara. Demikian tadi kesimpulan yang dapat saya paparkan. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya. Sekian presentasi dari kelompok 3, saya ucapkan terima kasih.